dulu saya pernah punya pacar bang, pacaran 5 tahun lebih. Oke, dulu dia pernah punya pacar nih cuy, 5 tahun ya pacaran tuh, udah kayak kredit motor udah lunas sekali itu ya. Pak gimana? Sampai lagi bersama dengan gue Mail, the one and only. This is my channel, sobat kecil. Oke, cuy, gimana lo semua, apa kabar gitu ya? Semoga hari-hari itu diberikan kesehatan selalu, semoga diberikan umur yang panjang, dan semoga apa yang disemogakan semoga tersemogakan cuy, amin. Oke cuy, nggak kerasa ya cuy ya, udah baru aja gitu kemarin ya kan, siang-siang makan diam-diam, sekarang udah berani terang-terangan ya kan. Baru aja kemarin melaksanakan bulan suci Ramadan, dan baru juga minggu kemarin kita bagi muslim melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri ya kan. Nggak kerasa cuy, cepet gitu ya kan. Ya gimana ya begitu ya. Oke cuy, balik lagi di segmen Sobat Bantu yang episode 2000. Enggak. Baik lagi di segmen Sobat Bantu yang episode 4 sekarang ya. Jadi di segmen Sobat Bantu ini gue mau ngebahas tentang temanya itu, pernah kan kalian semua ini membuat kesalahan sama keluarga, entah sama teman, sahabat, pacar ataupun yang lainnya. Pasti kalian pernah kan ya. By the way, thank you nih buat kalian yang udah mau berbagi cerita, mau berbagi sharing sama gue ya kan. Ya by the way ya, thank you banget nih buat lu semua nih. Oke, tapi sebelum itu ya, kayak ada yang aneh gitu ya. Apa sih? Iya, itu tuh buat kalian yang baru pada join, kalau emang lu suka sama video gua ya tinggal like ya kan. Kalau emang lu nggak mau ketinggalan video gua next, tekan tombol subscribe yang di bawah ya. Gimana lu? Bu Dinda, Bu Citra, udah? Gimana? Udah? Oke. Thank you nih buat lu semua. Nah, satu lagi nih buat lu yang pengen cerita atau pengen mengungkapkan keluh kesah kalian nih, cek link di deskripsi di bawah ya. Di situ kan ada Instagram gua tuh. Lu tinggal tekan tombol linknya. Nah, habis itu lu masuk ke Instagram, DM gua ada. Serah tuh lu mau nge-follow, kalau nggak apa-apa gitu ya, serah dah ya. Langsung aja back to the konten Sobat Bantu. Ada apa sih Kak emangnya? Ya ada apa sih, maunya emang ada apa gitu ya. Yang pertama nih cuy, gue pernah punya dosa bang. Gue punya dosa sama teman gue. Oke, jadi temen gue itu lagi nginep di majelis. Jadi temannya itu lagi nginep sama dia di majelis itu. Terus dia nggak pakai celana dalam. Jadi nggak pakai celana dalam. Dia gue telanjangin. Parah lu, ditelanjangin lu. Terus gue gotong ke tempat cewek tidur. Wah parah sih. Pas bangun-bangun dia diomelinnya tuh, iyalah ngapain sih lu, kurang kerjaan gitu loh. Ngapain ditelanjangin gitu. Parah lu. Next lah, aneh. Next, ada apa nih? Panjang nih Kak nih. Aku pernah bikin dosa sama kedua orang tua aku. Oke, jadi dia ini nggak tahu identitas itu siapa, nggak jemutin nama juga, nggak nyebutin salam juga, enggak gitu ya. Langsung aja dia ke inti, tapi nggak apa-apa sih. Yang penting mah cerita. Aku pernah bikin dosa sama kedua orang tua aku. Oke, jadi dia pernah bikin dosa sama orang tuanya. Aku juga nggak terlalu tahu kenapa aku bisa ngelakuin hal kayak gitu ke orang tua aku. Iya sih, namanya juga seorang anak ya kan. Ya kalau ngelakuin kesalahan ya pasti ya dia kayak nggak ngerasa sih, sama kayak gue juga gitu ya. Gimana? Dan sekarang aku nyesel banget belum sempet aku bahagiain beliau, dalam kurung ibu. Jadi gimana tuh? Dia sekarang nyesel karena dia belum ngebahagiain ibunya. Perkara kenapa nih? Malah udah dijemput sama yang di atas. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Oke, next ya. Dan dulu aku nggak tahu udah berapa kali aku bikin dosa sama beliau ibu. Dan dulu aku nggak tahu nih udah berapa kali aku bikin dosa sama ibu. Oke, tapi sekarang gue cuma bisa doain dari sini. Padahal aku pengen banget minta maaf sama ibu, malah belum sempet sampai sekarang tuh. Gimana tuh ya?
di perkara masalah orang tua ya, emang pasti semua anak itu mempunyai kesalahan sama orang tuanya ya kan, entah itu perbuatannya, perkataannya, sifatnya yang tanpa kita sadar itu juga kita kayak misal kita lagi asik gitu, asik rebahan scroll HP, tiba-tiba mam minta tolong, misalkan siapa gitu, dek nih tolong dong beliin mecin gitu di warung, ya mak bentar gitu, ya mak bentar. Itu udah menurut gue ya sepele, tapi ya itu apa ya, bikin orang tua itu dosa juga sih ya cuy ya. Ya tolonglah nih yang buat kalian nih yang terutama yang masih ada orang tuanya dan masih lengkap ya, minimal mah nurut gitu sama emak bapaknya gitu ya, jangan ada masalah gitu, apalagi sampai problem ya. Itulah apa, kayak saling marah-marahan gitu sambil saling apa, adu adu mulut ya kan, jangan sampai dah. Dan intinya mah kalau lu di dalam rumah itu ya udah lu nurut aja apa kata orang tua gitu, soalnya kan orang tua itu kan ngebiayain lu hidup ya kan. Ya lu kan sekarang nih posisi sekarang kan masih tinggal orang tua, ya udah kalau orang tua bilang A ya udah A, tapi nggak selamanya lu harus terus nurut ya. Maksudnya kalau emang itu baik ya lu lakuin ya kan, kalau misalkan itu jahat ya jangan ya. Pasti orang tua mah ngelakuinnya hal baik aja sih, tapi kan masa ya sih orang tua nyuruh nyopet kan juga enggak, itu mendingan jangan tuh ya, jangan tuh gitu. Mana tuh. Oke, next apa next nih ya, next aja kalian next. Ada apa nih next nih, penyesalan terbesar saya tuh, catat baik-baik, penyesalan terbesar saya tanda kutip. Oke. Dulu saya pernah punya pacar bang, pacaran 5 tahun lebih. Oke. Dulu dia pernah punya pacar nih cuy, 5 tahun ya pacaran tuh, udah kayak kredit motor udah lunas sekali itu ya. Pak gimana. Dan selama pacaran itu saya pernah melakukan hal maksiat. Oke. Maksiat tuh ya, sampai-sampai saya pernah hampir punya anak di luar nikah sama dia. Dewasa berarti bukan ya. Dia dulu pacaran nih sama seorang gitu ya, sama 5 tahun tuh. Kalau kredit motor pasti lunas tuh ya, 3 tahun lah maksimal paling lama ya kan. Terus selama pacaran itu dia pernah melakukan hal sesuatu maksiat nih ya kan, dan dia hampir mempunyai seorang apa nih, anak ya, apa bukan bahasanya bukan anak sih, tapi seorang omongan yang tidak diduga-duga gitu ya. Itu adalah dosa yang paling saya sesali dalam seumur hidup saya. Dan sekarang dia udah punya pacar lagi, and gue diselingkuhin gitu aja. Jadi gimana nih? Iya, jadi dia udah ngelakuin hal maksiat selama 5 tahun dan dia hampir mempunyai momongan, dan endingnya dia ditinggalin sama pacarnya, dan pacar itu selingkuh gitu aja. Oke, paham gua di sini. Jadi buat lu nih ya udah, buat mbak nih, mungkin nih mbak kali ya, ini kan cewek nih, kalau ya udah lu sekarang mungkin ya bersyukur gitu, bersyukurnya ya lu udah dijauhin sama laki kayak begitu ya kan. Terus juga bersyukurnya juga lu kan nggak jadi nih ya kan, nggak jadi gitu, nggak jadi itu ya kan, paham kan. Terus juga ya udah lu coba memperbaiki diri lu, tapi inget jangan mati rasa. Lu kebiasaan mati rasa mulu, lu sekali sakit sama satu cowok udah cowok yang kena yang lain imbas itu. Ingat cuy, nggak selamanya semua cowok itu sama cuy. Oke, next. Panjang banget nih, nggak kali ya, ntar dulu. Simple story. Kak tuh simple story. Sejak gue lahir gue nggak pernah ngalamin yang namanya puasa bareng bokap gue sekarang 18 tahun. Wah anjir. Jadi ini sejak dia lahir selama 18 tahun dia belum pernah nih ngerasain yang namanya puasa bareng sama bokap tuh. Cuy, menurut gue kayak gini tuh nggak lu doang cuy, banyak cuy yang di luar sono yang sampai 35 tahun dia belum tahu tuh bokapnya siapa ya kan.
yang umur 1 bulan terus bokap ditinggalin kan, ini juga nggak ada yang tahu cuy. Kayak yang penting lu nggak sendirian cuy, yang penting lu tetap berdoa yang terbaik buat bokap lu ya kan. Dan jangan lupa doain juga buat ibu lu ya kan, sehat-sehat selalu, semoga diberikan umur yang panjang ya kan. Kalau misalkan emang bokap lu seandainya udah nggak ada ya doain dikasih tempat yang terbaik. Kalau emang masih ada ya doain juga gitu, semoga di umur yang panjang ya kan. Dan semoga buat lu juga nih, lu kan next mungkin jadi bapak gitu ya kan, jangan sampai dan aku itu kayak lu gitu ya. Oke, gimana, enjoy. Next, simple, padat, menyengat, intelektual nih. Apa nih? Kesalahan di bulan Ramadan melihat cewek-cewek explore di Instagram tuh. Betul tuh. Betul. Banyak banget tuh kesalahan tuh ya. Next nih, kesalahan hidup gue nggak pernah dengerin kata orang tua. Kayaknya baik lagi nih kayak yang awal nih, tapi gimana nih? Panjang sih kak ceritanya nih. Pas dulu gue SMP bersikeras untuk masuk ke SMK. Jadi dulu dia waktu SMP nih, mungkin waktu SMP itu emang waktu zamannya keras sih, batu kalau susah dibilangin. Dan dia pengen ngambis banget nih buat masuk ke SMK ya kan. Karena ingin menekuni di bidang gue, oke. Tapi orang tua gue menyarankan gue untuk tetap masuk SMA dekat rumah gue, karena untuk bisa mendapatkan kehidupan yang senang. Jadi orang tuanya dia pengen masukin dia itu ke SMA yang dekat rumahnya dia. Ya mungkin orang tua dia ini mungkin lebih irit juga ya kan, terus juga lebih cepat juga masuknya, nggak terlalu jauh ya kan, nggak terlalu pokoknya kan ya itulah ya. Tapi malah gue bantah aja karena mimpi gue, dan akhirnya karena mimpi gue, tapi malah gue bantah aja karena mimpi gue. Oke, mungkin dia bantah karena emang pengen mimpinya, dan akhirnya gue masuk ke SMK gue. Dan akhirnya tuh dia masuk ke SMK-nya yang dia mau. Akhirnya orang tuanya nurut. Saat gue kelas 2 SMK, ayah gue kecelakaan dan akhirnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dan pelajaran SMK yang diberikan gak sesuai sama ekspektasi gue yang bisa dibilang secara otodidak. Jadi selama dia belajar nih 2 tahun ya kan, dia ini gak sesuai pelajarannya yang ada di pikiran ekspektasi dia nih, gak sesuai nih. Dan pelajaran SMK yang diberikan gak sesuai sama ekspektasi gua. Ya bisa dibilang secara otodidak, dan akhirnya dia belajar otodidak gitu. Gue pun susah karena SMK gua lumayan jauh. Secara ekonomi pun cuman mampu makan siang aja. Motor sering mogok. Dapet cewek cantik untuk teman. Siapa? Biasaan tuh. Teman. Apapun nggak pas intinya mah. Apalagi SMK gue bekas kuburan, dan setiap hari Jumat ada aja yang kesurupan tuh. Pasti sih nggak satu sekolah aja, nggak mau bekas-bekas, tapi setiap sekolah pasti ada aja hal kayak gitu. Mulai lagi dah. Walaupun coba pindah, tapi gue nggak bisa karena gue bersikeras untuk tidak pindah. Malahan SMA yang orang tua gue suruh masuk itu sekarang jadi SMA terfavorit. Tuh lu sih makanya nurut apa kata emak ya. Memang kata orang tua itu mesti diikutin sebelum terlambat, karena hukum kualat dan sebab akibat itu is real. Tuh emang sih ya. Emang kata-kata mak itu emang kata-kata ajaib cuy menurut gue ya. Mau kemana? Main malam, ntar ada yang aneh gitu. Tengah jalan nempel tuh ke mobil, jeder, ada aja ya kan. Makanya cuy, aduh ya Allah, nurut cuy apa kata emak gitu ya, nurut aja gitu ya. Kalau ya emang sih namanya juga perkataan orang tua, ya udah diturutin aja.
kan lu masih hidupnya masih orang tua gitu ya kan. Kalau selain orang tua siapa lagi gitu loh, kecuali lu emang udah bener-bener udah bisa gitu nyari buat cuan ya, so no problem gitu ya kan. Oke, terima kasih buat lu semua nih yang udah nonton dari awal sampai ending ya. By the way, sorry nih gue nggak bisa banyak dan thank you banget nih buat lu semua yang udah cerita nih ya. By the way nih emang cerita kayak gini nggak gampang sih ya, tapi gue sangat respect sih buat lu yang udah cerita ke gue. Oke, sekian dari gue ya, terima kasih. Jangan lupa lu ya, jangan lupa kan, pasti dong udah lah, nggak usah diinget-ingetin lagi. Jangan lupa kalau suka sama video ini ya di like, kalau nggak mau ketinggalan dari video gue ya tinggal subscribe ya kan. Oke, sekian dari gue Mail, see you next time brother, peace, enjoy.